Shalom adik-adik. Wah, sepertinya hari ini kurang semangat untuk memuji nama Tuhan. Sekali lagi guru mau sapa semuanya adik-adik yang di rumah. Nah, selamat pagi adik-adik. Iya, kurang semangat. Anak remaja, mana nih anak remaja? Selamat pagi anak remaja. Iya, hari ini kita masih ibadah online bersama dengan anak sekolah minggu, anak balita, anak kecil 1, kecil 2, anak tanggung, bahkan kakak abang kita remaja. Kita ibadah di rumah bersama-sama dengan keluarga kita adik-adik. Nah, mari semuanya dipersiapkan hati kita. Kalau mau ibadah apa yang dipersiapkan? Kita persiapkan hati kita. Apalagi yang dipersiapkan? Kita persiapkan Alkitab kita. Nah, kita persiapkan persembahan kita. Nah, kalau ibadah itu boleh tidur? Tidak boleh. Kita ibadah itu ambil sikap ibadah. Kita fokus kepada Tuhan. Nah, semuanya guru harapkan yang di rumah sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Mari adik-adikku semuanya, kita mau memulai ibadah minggu kita. Ibadah minggu kita pada tanggal 5 Juli ini kita mau memuji nama Tuhan. Mari semuanya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau mengatakan, Tuhan ini aku. Kami mau mengucap syukur. Kami mau mengatakan selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Mari kita memuji, kita bernyanyi selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Mari kita katakan, ku memuji-Mu Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian ini. Sekali lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam. Mari kita katakan, ku memuji-Mu Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Iya, buat adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan ambil sikap berdoa. Semuanya tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini Bapa,
sungguh luar biasa kasih setia Tuhan yang kami rasakan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kami berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami untuk memulai ibadah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun kami ibadah minggu di rumah Tuhan, ibadah online Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya hati kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah minggu kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Shalom adik-adik. Iya, kurang semangat gue lihat. Shalom adik-adik. Kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Iya. Apa kabar adik-adik? Ayo, apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa. 1 minggu kita tidak ketemu dalam ibadah online. Dan akhirnya hari ini kita ketemu lagi di ibadah online kita. Nah, semuanya guru ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu bahasa Inggris. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkatkan lagu pujian kita sambil kita gerakkan semua tubuh kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, guru ajak baik itu anak balita, anak kecil, anak tanggung, bahkan juga anak remaja. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi sing glory, praise the Lord. Ayo semuanya bertepuk tangan sambil bergoyang. Singing glory, praise the Lord, haleluya, angkat tangannya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, haleluya, praise the Lord. Glory, haleluya, praise the Lord. Sekarang, stop Kak. Sekarang yang keduanya kalau guru bilang, oh balita, praise the Lord. Semua balita bangkit, semua balita lambaikan tangannya di rumah ya. Ayo, kita mulai dari balita dulu. Ayo Kak, dari balita. Ayo siap-siap balita. Oh balita, praise the Lord, haleluya. Oh balita, praise the Lord, haleluya. Mana balita, ayo balita. Oh balita, praise the Lord, haleluya. Oh balita, oh balita, praise the Lord, haleluya. Singing glory, haleluya. Ayo anak remaja, oh remaja, praise the Lord, haleluya. Oh remaja, praise the Lord, haleluya. Oh remaja, praise the Lord, oh remaja, praise the Lord, haleluya. Ayo anak remaja, jangan malu-malu di rumah. Oh remaja, praise the Lord, haleluya. Ayo siap-siap anak kecil satu. Anak kecil, anak kecil. Haleluya, praise the Lord. Anak kecil, ayo. Anak kecil, praise the Lord. Haleluya. Anak kecil, praise the Lord. Anak kecil, praise the Lord. Haleluya. Anak kecil, praise the Lord. Haleluya.
Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil sikap saat teduh. Semuanya yang di rumah, jangan ada lagi yang main-main. Semuanya ambil sikap saat teduh. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau serahkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita hanya kepada Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan, mari kita katakan bahwasanya ini kami Tuhan, hidup kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari kita katakan semuanya, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap berdoa, ikutin semuanya guru. Kita bernyanyi dulu. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku pegang erat-erat, lalu aku berdoa. Yuk semuanya ikuti guru, 2, 2, 3 ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku pegang erat-erat, lalu aku berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutupkan matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa, ikuti guru berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Berkati kami anak-anak Tuhan yang di rumah, baik anak balita, baik anak kecil, anak tanggung, bahkan anak remaja. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jagai kami Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak kakak di rumah, apa kabar semuanya? Sehat? Ya tentu sehat luar biasa karena Tuhan memberkati kita. Hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan yang temanya Yesus memberkati anak-anak. Apa temanya? Iya, Yesus memberkati anak-anak. Siapa yang sudah memegang Alkitab di rumah, mari kita buka Alkitabnya dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sudah dapat? Iya. Adik-adik kakak di rumah, baca di rumah, kakak baca dari sini. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tadi kakak bilang temanya apa? Iya, temanya adalah Yesus memberkati anak-anak. Nah, sekarang kakak tanya kepada anak-anak balita dulu. Apakah anak-anak balita diberkati sama Yesus? Iya, tentu diberkati. Apakah anak-anak kecil juga diberkati oleh Tuhan Yesus? Iya, pasti. Nah, apakah anak-anak tanggung dan anak-anak remaja juga mendapat berkat diberkati oleh Tuhan Yesus? Iya, semua kita anak-anak Tuhan, baik kecil, tanggung, balita, remaja, orang tua, semua akan diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam Markus 10 ayat 13, kakak mau bercerita sedikit. Ketika Yesus sampai di daerah Judea, banyak orang-orang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena mereka semua sudah mendengarkan kehebatan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, di situ saat Yesus melakukan pengajaran, datanglah para orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk menerima berkat. Ini gambarnya. Ini gambar Yesus ketika memberkati anak-anak. Dan ternyata ketika orang tua itu membawa anak-anaknya ingin berjumpa dengan Yesus, murid-muridnya marah.
marah murid-muridnya. Kenapa murid-muridnya marah? Nah, mungkin murid-muridnya berpikir kalau anak-anak kecil itu yang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus akan sangat merepotkan. Karena anak-anak kecil itu biasanya cengeng, suka nangis, lasak, lari-lari ke sana ke sini. Atau mungkin juga murid-murid Tuhan Yesus itu tidak menyadari bahwa sebenarnya anak-anak juga perlu pelayanan. Anak-anak juga ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus mendengar murid-muridnya melarang anak-anak itu untuk berjumpa Yesus, Yesus pun marah. Dia bilang di dalam Markus dikatakannya bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Luar biasa. Ternyata Tuhan bilang, jangan menghalang-halangi anak-anak kecil itu datang padaku. Karena anak-anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Apa maksudnya? Iya, maksudnya adik-adik, bahwa anak kecil itu adalah anak yang lemah secara tubuh. Di dalam kelemahannya secara tubuh, dia perlu orang yang bersandar, yang bergantung. Dia perlu orang untuk menyandarkan dirinya. Nah, kenapa anak-anak kakak semua yang masih balita, yang masih kecil, yang masih tanggung dan remaja masih membutuhkan sandaran, bimbingan dari orang tua. Jadi, ketika orang tua kita menasihati kita, memberikan pengajaran kepada kita, ketika orang tua kita mendoakan kita, itu sudah sama orang tua memberkati kita. Nah, seperti itu juga. Berarti di dalam anak-anak kecil itu, di dalam kelemahannya, di dalam dia merasa tidak berdaya, dia masih bergantung kepada sandaran yang kuat, yaitu sandaran orang tua. Kemudian anak kecil itu orangnya percaya, tulus. Nah, sifat-sifat seperti itulah yang ingin Tuhan tunjukkan, bahwa orang yang memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki ketulusan hati, memiliki sukacita, memiliki kerendahan hati, itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bukan sifat seperti kekanak-kanakan. Nah, jadi ada anak kecil yang sifatnya seperti kekanak-kanakan. Misalnya cengeng, terus suka cemberut, suka marah-marah, mau menang sendiri. Itu sifat kekanak-kanakan yang Tuhan tidak sukai. Tapi sifat anak kecil yang lemah lembut, yang selalu ceria, yang tulus, yang memiliki kerendahan hati, itulah yang Tuhan sukai. Karena sifat-sifat seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, seperti itu juga di dalam kepolosan anak-anak kecil itu, di dalam ketidakberdayaannya yang diantar oleh mama bapaknya berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya sepenuhnya. Nah, sekarang pertanyaan kakak, apakah adik-adik kakak di rumah, baik itu balita, anak kecil, anak tanggung, remaja, percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kepercayaannya itu tulus seperti anak kecil yang selalu memiliki sifat rendah hati, sukacita, senyum ceria dalam segala suasana, baik dalam keadaan sedih atau susah atau banyak masalah,
tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, Yesus memberkati semua anak-anak di dunia ini. Dia tidak pandang bulu, baik dia pendek atau tinggi, putih atau hitam, gendut atau kurus. Dari manapun dia berada, Yesus itu sangat mencintai anak-anak. Sama seperti gambar kakak, coba diperhatikan. Ada anak yang kulitnya agak hitam, ada anaknya yang kulitnya putih, ada anak yang matanya sipit. Nah, semua Yesus cintai. Jadi, ketika Yesus memberkati adik-adik kakak di rumah semua, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita itu bisa menerima berkat Tuhan itu setiap harinya. Jadilah seperti anak kecil yang selalu melakukan kehidupannya tetap percaya kepada Tuhan, bersandar pada nasihat dan pengajaran orang tua, tulus, rendah hati, mau menolong dan mampu belajar untuk mengampuni. Nah, berkat Tuhan Yesus itu bukan langsung Tuhan Yesus memberkati kita, tapi dia pakai tangan-tangan mama kita, bapak kita, saudara kita, guru sekolah minggu kita. Dia pakai tangan-tangan itu semua untuk memberkati kita, untuk mendoakan kita supaya sehat, supaya rajin belajar, supaya apa yang kita kerjakan bisa berhasil, supaya kemanapun kita pergi dan kembali ke rumah dengan sukacita. Nah, untuk anak-anak kakak remaja, di dalam kehidupan sekarang banyak sekali permasalahan atau tantangan yang membuat berkat Tuhan itu tidak mengalir dalam hidup kita. Banyak sekali. Misalnya satu contoh, kakak ambil sebuah gambar bagaimana anak-anak remaja sekarang sudah mulai ikut dalam tawuran sekolah. Sudah mulai ikut miras narkoba. Nah, ini salah satu pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan yang menghalangi berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Nah, ada juga anak kecil bekerja dia, ngamen, ngemis di jalanan. Padahal seusia mereka seharusnya dia itu di rumah untuk belajar, di rumah membantu orang tuanya, di rumah menerima pengajaran yang baik dari orang tua. Tapi sudah dipergunakan tenaganya untuk mencari uang. Nah, dua gambar yang kakak tunjukkan itu adalah bentuk-bentuk suatu tindakan yang menghalangi berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Apalagi anak remaja sekarang. Karena gadget lupa akan Tuhan. Karena tawuran lupa akan Tuhan. Karena miras narkoba lupa akan Tuhan. Padahal setiap hari berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Setiap hari Yesus memberkati kita. Tapi karena pekerjaan kita, perbuatan kita menghalangi berkat Tuhan itu mengalir di hidup kita. Nah, buat anak-anak kakak remaja, coba kembali mengubah diri kita, mengubah pola pikir kita. Apakah kita anak yang diberkati oleh Tuhan? Apakah Tuhan memberkati kita seperti bacaan kita di Markus tadi? Kalau kita merasakan
berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita setiap hari, maka pakailah berkat itu menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya berkat Tuhan yang ada pada kita, ketika kita diberkati oleh Tuhan, berkat itu sampai kepada kita dan kita menjadi berkat buat orang lain? Bagaimana caranya? Pertama adalah belajar untuk menghormati. Kedua, belajar untuk mengasihi. Ketiga, mengenal jati diri. Lihat, cari, temukan jati diri kita sebagai anak Allah. Dengan cara bagaimana? Tinggalkan tawuran, tinggalkan miras, tinggalkan narkoba. Bersekutu dalam Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan anak remaja di Runggun kilometer 8. Nah, apalagi di tengah situasi COVID seperti ini yang sudah mulai diberlakukan new normal, hati-hati. Karena virus corona masih tetap ada dan setiap hari jumlahnya semakin banyak. Jadi buat adik-adik kakak semuanya, tetaplah di rumah. Tetaplah bersekutu dalam Tuhan. Jaga kesehatan. Kalau keluar, pakai masker dan bawa hand strap-nya. Iya. Ayat hafalan kita ada di Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Mau menjadi terbesar dalam kerajaan surga? Mau diberkati oleh Tuhan Yesus? Kalau mau, tetap menjadi anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan. Tetap belajar berdoa, baca firman Tuhan, dan hormati orang tua, keluarga di rumah. Terima kasih. Firman Tuhan sudah selesai. Kita lipat tangan kita, ayo adik-adik kakak di rumah. Lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengar hari ini. Bagaimana Tuhan memberkati semua anak-anak kecil yang datang kepada Tuhan. Tuhan, ini semua anak-anak Tuhan, anak KKR kilometer 8 yang saat ini Tuhan beribadah online di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan memberkati semua anak-anak kami dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan jiwanya, tubuhnya. Tuhan memberkati. Dalam setiap sekolahnya juga Tuhan memberkati. Mari juga berkati orang tua, keluarga yang terus mendidik memelihara anak-anak kami KKR. Berkati Tuhan Yesus, berikan damai sejahtera ke dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita buat anak-anak Tuhan yang di rumah. Yuk dipersiapkan semuanya persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi si pepulung me persembahan ta. Semuanya ayo, semuanya kita mengumpulkan persembahan kita, musik memuji Tuhan. Kita nyanyikan si pepulung me persembahan ta.
pepulung mempersembahan ta, si endes kendage mandi bata, tanda mria ukur ban pasu-pasuna, si simpan renaman, asa singgo isi kap kena, asa singgo isi kap kena, asa singgo itotoken, pengatakan bujurna. Kita bernyanyi ayat kedua, tuhu si pemren di bata, tuhu simpar pemere di bata, man percuma rasi erdinaga, inasi erdahi singarap man bana, itu ahi pasu-pasu, asa singgo isi kapken, asa singgo isi kapken, asa singgo itotoken, pengatakan bujurta, gempa di bata. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa. Berkati persembahan kami ini Tuhan. Berkati orang tua kami, orang tua anak-anak KKR kami yang di rumah. Berkati pekerjaannya Bapa. Berkati berikan rezeki kepada orang tua kami, anak sekolah minggu kami Bapa. Bapa yang baik, biarlah setiap kami yang sudah memberikan persembahan Bapa, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi gereja Tuhan. Kami serahkan semuanya kehidupan kami, hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau nutup ibadah minggu kita. Mari kita angkatkan lagu komitmen kita. Biar setiap hati kita anak sekolah minggu yang di rumah, walaupun kita ibadah online, kita satu di dalam Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, jadikan kami satu Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian kita, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dalam kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita angkat pujian kita ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, membawa hancur hati saat bersul. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi kita katakan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Ayo semuanya anak-anak Tuhan, berjabat tangan dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita di rumah. Kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum
pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami. Sekali lagi kita katakan, jadikan kami satu Tuhan. Semuanya kita jabat tangan di rumah dengan keluarga kita. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih, mulialah dari kami lebih dulu. Mulialah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kita akan akhiri ibadah kita. Kakak minta adik-adik kakak yang di rumah masih dalam sikap beribadah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah melakukan ibadah di hari Minggu ini. Berkati ibadah kami Tuhan, supaya tetap kami muliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah Tuhan firman Tuhan yang boleh kami dengar menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berkati juga orang tua kami Bapa, anak-anak KKR Runggun kilometer 8, supaya Tuhan berikan kepadanya hikmat kepintaran, supaya keluarga anak Tuhan tetap mampu bersandar ke dalam tangan Tuhan saja. Berkati juga kami yang di sini Tuhan, anak-anak Tuhan yang ambil bagian melayani Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan pilih, Tuhan panggil kami bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi semua karena kasih karunia kami. Tuhan pilih dan Tuhan panggil kami untuk bisa melayani Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan saja, Tuhan yang memberkati. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kamu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.